Nah, saya kembali mempertanyakan gitu Mhm ya, mhm kenapa mhm. happiness? Apa benar happiness yang dicari Oke, gitu ya? mhm Apa mhm benar mhm. happiness itu ujungnya? Terus Mhm. kalau udah happy, terus apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast teman Hatta, rekan-rekan sekalian. Dan kali ini ya saya tidak sendiri, ya saya bersama kakak saya. Ini udah lama banget nggak ketemu ya. Dengan Kak Rini. Halo Kak Rini. Halo Kak Hatta, ini Kak Oke, Hatta atau Kak Samsul nih? Nama tenarnya nih. nama tenarnya boleh Samsul, boleh Hatta lah gitu. Siap, siap. Kak Rini apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, kali ini sekarang apa nih aktivitas nih? Udah lama kita nggak ketemu nih. Masih coaching masih, Coaching masih. ngajar kadang-kadang, ngasih Oke. consultation masih, masih di teknologi juga. Terus Oke. yang baru itu adalah aku baru nge-launch, communication atau PR agency, PR gitu. agency. PR Wow. agency, Hari ini namanya kayaknya banyak Hasta. banget deh ininya ya. Banyak banget nih kegiatannya nih ya yang saya tahu nih luar biasa ya. Kak Mhm. Rini, ini kan biar teman-teman juga tahu ya. Biar teman-teman juga tahu dan teman-teman juga kan kenal ya kalau saya tuh sering coaching. Nah, Kak Rini juga seorang coach. Nah, saya pengen nanya sama Kak Rini dulu sebelum kita mulai dengan topik kita yang menarik nih ya. Kita simpan dulu topiknya. Kak Rini kenapa coaching? Kenapa kucing? Terjebak. Oh, jadi gini, awal mulanya sebenarnya ya, kenapa aku kenal coaching itu, Mhm. pernah dapat eksekutif coach dulu di Oke. kantor gitu kan. Terus, Heeh. pas di sesi gitu, kok enak ya gitu ya, kok kayaknya orang ini enak banget kerjaannya gitu kan, duduk duduk ngobrol dibayar pakai euro, gede pula gitu ya, kayak Wow, lihat, euro ya? kayaknya enak nih ya, gue bisa pensiun kayak gini nih ya gitu. Jadi dulunya mikirnya kayak gitu dan, Oke. at the same time Mhm. ternyata itu tuh bukan awal aku kenal sama coaching. Jadi sebelumnya, Ah, pernah iya ikut ya. women leadership, itu juga ternyata di-lead sama, women Mhm. coaches yang MCC gitu kan, dua-duanya gitu. Oh, oke. Nah tapi aku nggak ngeh gitu, oh itu yang Mhm. namanya coaching ya gitu kan, ikut aja gitu ya workshop-nya, hanyut, enak gitu. Terus, dapet, bos-bos juga yang memang Mhm mhm. ternyata, aku baru ngeh tuh itu namanya coaching mindset gitu ya. Jadi kalau kita Oh, datang ke oke. ruangannya, Heeh. mau diskusi, dia akan Mhm. bertanya gitu ya, apa yang udah lo lakuin, terus, yang lo Oke. pelajarin apa gitu ya. Sementara di sini kan, "Ini gimana sih Pak Bos?" gitu ya, bukannya dia dibayar lebih tinggi gitu ya, Malah dia daripada gue nanya ya? heeh heeh, gue kan ke sini nyari jawaban, kok gue ditanya-tanya gitu ya. Tadinya tuh bingung kayak Iya gitu. iya Jadi, iya iya. ya udah pas dijalanin, pas ujung-ujungnya akhirnya, "Oh, ini yang namanya coaching," gitu. Oke, luar biasa. Dan Terus ya itu. kalau nih Kak Rini, kalau teman-teman yang dengerin ini, pengen deh di-coaching sama Kak Rini gitu ya. Kak Rini biasanya lebih banyak di area mana nih kalau coaching, Kak? Macem-macem tergantung ketemunya kita di mana. Oh, Tapi oke. biasanya yang individual reaching out ke Mhm. saya itu biasanya dia akan lebih banyak memang ke live ya. Life coach Walaupun ya? dalam live itu biasanya ada embedded, their professional, apa namanya, development gitu, Oke. health gitu ya, Mhm mhm mhm. terkait well-being-nya gitu. Biasanya yang datang kalau women itu, it's either they have a certain Mhm situations mhm. yang mereka perlu Mhm. hadapin gitu ya Mhm mhm. situasi kerjaannya, atau Mhm. misalnya mereka yang ngerasa stuck, kayaknya I need to do something else gitu ya. Pokoknya, Mhm. gitulah, eee mendapati situasi yang unhappy, unsatisfied, Unhappy, ya. unfulfilled gitu ya. Makanya terus pertanyaannya, pengennya pengennya, dapetin apa gitu ya, pengennya Heeh. happy gitu kan, kerja Oke. happy, hidup happy, semua happy. Oh oke gitu. Jadi lebih ke situ gitu. Kalau yang, well-being macem-macem sih Mhm. gitu. Ada yang, datang awalnya nggak bisa tidur gitu atau, Mhm. lihat email pingsan gitu. Lucu-lucu gitu, tapi, ya it's very interesting gitu Mhm bahwa mhm ternyata mhm. di balik, apa yang memang initial Mhm. thoughts mereka datang gitu loh, itu Yes. ternyata ada banyak, ceritanya gitu. Oke. Dan tadi ya,
Sebenarnya mau happy, tapi pertanyaan happy-nya kayak gimana? Nah, ini menarik pas dengan judul kita nih ya. Ini judulnya mitos. Kita The mau Myth bahas of mitos-mitos. Happiness ya. Oke, baik, hari ini kita coba bahas tema kita kali ini ya, The Myth of Happiness. Nah, ini kan tema dari Kak Rini nih, waktu ngobrol, Kak Rini mau tema apa? Langsung tulis The Myth of Happiness. Oke, apa itu maksudnya Kak Rini? Ya, apa itu maksudnya? Kenapa judul ini gitu atau Maksudnya tema ini? iya, sebetulnya judul ini muncul karena saya kembali mempertanyakan gitu ya, kenapa happiness? Apa benar happiness yang dicari Oke. gitu ya? Apa benar happiness itu ujungnya? Terus Mhm. kalau udah happy, terus apa? Gitu, apa yang Oh, iya iya terjadi? iya iya. Gitu. Karena, mungkin ini ada personal reflection juga gitu Mhm ya, mhm mhm. di sini gitu ya. Dulu aku juga mikir, "Oh oke, aku mau ini aku mau create my own, world," gitu kan, terus Mhm. pursuing coaching gitu ya, terus do Mhm. whatever I want gitu ya, which is ya Oke. udah sekarang ya gue kerjain aja apa yang gue mau gitu kan. Terlepas Oke. orang mau tanya, "Rini tuh kerjaan apa sih?" Ya nggak peduli juga Mhm. gitu ya. Then I think I reach the state, of happiness. Oke. Ya, di mana the world is very serene, very Mmm. fluffy, very, align, Heeh selaras. heeh Udah heeh kayaknya heeh heeh. kalau ibaratnya mungkin itu surga di dunia tuh kayak gitu ya. Ya udah gitu ya, Mhm semua mhm. terkendali gitu ya, bisa ini. But then at that moment gitu ya, Mhm. I'm asking myself gitu ya, Mhm. eee, emang ini yang disebut happy gitu ya? And then terus if Oke. I reach this, and then so what gitu Oh, ya? And then ternyata ada something yang missing. Terus gue jadi kepikir, oke. mungkin ini ya, apa namanya, rasanya jadi Adam dan Hawa di nirwana gitu Aduh, kan. Kayak ada yang missing nih kayaknya, ada kalau yang kalau kayaknya perlu ada bumbu-bumbu gitu kan. Jadi nah, lucunya ya di saat I found the mhm. moment of serenity itu, Oke. I also found that the way to grow myself adalah to Mhm. look within in terms of apa sih yang bisa, digali-gali atau dicari-cari gitu ya. Kok kesannya Oke. kayaknya cari-cari banget ya. Which is itu core-nya jadi, mencari something yang dulu, aku suka avoid gitu. Misalnya kayak, Oh. dulu tuh kalau ada audit ya, aku panggil lah Mhm. ya timku yang paling teliti gitu ya, kasih ke dia gitu kan. Akhirnya sekarang aku ambil kerjaan untuk auditing juga gitu Oke. kan, karena untuk challenge that gitu. Terus, mencari apa yang aku takuti selama Mhm ini gitu mhm ya. mhm. Takut nyemplung ke air karena pikirannya macam-macam, entar ada hiu lah apa gitu, terus nggak balik-balik gitu Oh, kan, oke. gitu. Terus akhirnya belajar diving gitu ya, kan dipaksa tuh untuk Mmm. blek gitu. Mau nggak mau nyelam ya? Iya, mau nggak mau gitu. Jadi, things yang aku cari di dalam diriku yang bikin aku males, bikin aku, apa namanya, takut gitu ya, terus yang Mhm bikin mhm. aku sakit dalam arti, Ah. aduh aku benci banget ya namanya burpees gitu ya. Dulu kalau PT-nya nyuruh burpees tuh kayaknya, aduh boleh nggak sih gitu ya, kita ketemu aja tahun depan lagi gitu ya. Tapi terus ya akhirnya pelan-pelan dikerjain sampai I get the feeling bahwa berpis itu Mhm. ternyata ngebantu, aku buat pumping my blood pressure gitu. Oke. Jadi ya kalau yang aku tangkap nih Kak Rini, Mhm. poinnya berarti men-challenge hal-hal yang tadinya Kak Rini ingin hindari gitu ya? Iya. Seperti itu? Jadi sebetulnya kayak kalau bertanya apakah Mhm. ujungnya bahagia, ya mungkin itu ujungnya sampai eventually I found something that I really looking for, Mhm mhm gitu. mhm. Ya aku nggak tahu sih ya nanti ketemunya kalau misalnya ternyata ini udah nggak punya list of fears or pain Mhm. or laziness or anger mungkin ya gitu ya, Mhm nggak mhm tahu ya mhm. gitu mau jadi apa gitu. Nanti mungkin kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oke. Oke Kak Rini, ini menarik banget nih Kak Rini. Jadi, dari semua yang Kak Rini lakukan tadi ya, tadi yang Kak Rini bilang, wah justru justru ketika sudah merasa, wah ini dapat nih semua, tapi apakah itu gitu bahagianya? Nah ternyata Kak Rini men-challenge lagi ya, kemudian hal-hal yang tadinya, Kak Rini, hindari gitu ya, Mmm, yang takutkan itu justru mhm. itu yang apa ya, dikerjakan malah dicari-cari ya. Berarti Kak Rini nyari-nyari masalah ini kayak. Iya katanya gitu sih. Where's the problem gitu kan. Oke. Nggak Nah juga sih. nah, kalau begitu dengan ya melakukan hal-hal tadi gitu ya, apa yang didapat? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya gitu, karena ya itu ujungnya tuh bukan happiness, tapi, Mmm.
kalau Rini sendiri, I feel I grow gitu. Ah. Nah, Hmm. ternyata happiness itu sebenarnya tidak berujung mungkin ya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang tujuannya apa biar Mhm. happy gitu. Jadi sebetulnya Oke. it's an infinite goal gitu kan. Infinite goal, You're betul betul reaching for betul. something yang nggak ketahuan Nggak gitu kan. Ujungnya di mana gitu. Dan even pada saat kita ngebayangin ya, dulu aku ngebayangin gitu ya. Oh, aku pengennya hidupnya mhm. kayak gini gitu ya. Tinggal sesukanya gitu. Pokoknya bisa tidur siang sebanyak mungkin gitu. And then when I reach that moment gitu kan dan Mhm mhm. aku reaching that kind of moment tuh several times in my life gitu. Oke, Jadi heeh. when I reach that moment gitu ya, aku selalu bertanya balik gitu ya. Mhm. Okay, so now I found happiness Mhm and mhm is mhm. it is it really how I Mhm feel of mhm. being happy gitu kan. Jadi ternyata standar happiness kita juga meningkat gitu seiring dengan Oke. perkembangan kita bisa lebih resilience gitu ya, bisa punya Ah, ambisi yang lebih baik, punya lebih baik keinginan yang betul, lebih ya ya baik ya. gitu. Jadi ya it's an infinite goal. Ya, artinya kan berarti ya itu nggak ini ya, setelah tercapai itu tetap aja ada yang mau dicari lagi gitu ya. Iya, Ya iya nggak betul. selesai-selesai ya, makanya ya Iya, infinite heeh. goal ya. Benar Nah, benar. so kalau begitu menurut Karin ini kan yang bisa jadi teman-teman yang nonton ini lantas berpikir ulang nih, iya juga ya kalau begitu gimana kalau mau cari happy? Sedangkan mungkin banyak orang seperti Karini awal yang dulu, pengennya begini, wah kalau begini sudah happy lah pokoknya gitu ya. Nah terus gimana? Jadi happiness itu seperti apa? Is it real? Is happiness real gitu Heeh, kan? makanya. Ya dulu ada film yang bilang apa, happiness is real when shared gitu ya. Ternyata itu juga Oke. salah satu yang Mhm mhm. benar gitu kan. Bahwa the whole point of Heeh being heeh. happy itu memang eee, sebagai manusia ya, nggak Iya bisa iya kita iya. sendirian gitu loh. Pasti kita are wired with social connection gitu. Sosial Jadi betul betul. heeh, jadi selama kita bisa punya meaning that happiness itu Mhm. kita miliki dan kita bisa Mhm. sharing it with other people gitu ya, Mhm itu mhm biasanya mhm. akan lebih sustain gitu ya, lebih Oke. lebih lama gitu. Nah, makanya ada yang namanya kan gratitude journal gitu kan, Iya supaya iya kita iya. juga check in sama diri kita, apa yang bisa Mhm kita, mhm. apa namanya, syukuri gitu ya, at the same Betul time gitu. betul. Dengan begitu juga kita juga Mhm. bisa, melihat orang-orang sekitar kita gitu. Terus ada yang namanya loving kindness, terus ada yang namanya Oke. sedekah gitu ya. Sedekah, Itu heeh heeh. aku percaya banget kalau versi Islam sedekah, mungkin kalau misalnya, versi Inggrisnya itu ya bagi-bagi hadiah gitu kan, Iya apalah iya gitu iya ya, iya. kirim-kirim Heeh heeh makanan gitu heeh ya, kirim heeh heeh. doa gitu. Nah itu, that good intention atau the thought of sharing your happiness with others Oke. aja itu sebetulnya udah bikin kita much more fulfilled. Jadi, memberikan makna di Mhm balik mhm. happiness-nya dia itu sendiri gitu. Oke. Jadi happiness itu about meaning, Yes. ya, bukan What what benda, What bukan meaning, sesuatu, bukan ya, what sesuatu gitu. meaning. Ya kadang butuh sesuatu juga sih. Iya. Nggak nyalahin orang yang nyari sesuatu ya, tapi Iya, kembali lagi, dari sesuatu itu kamu dapat meaning apa meaning gitu. apa? Dan Oke. dan memang kalau Mhm penelitiannya tuh, orang yang, goal-nya mhm. ya Mhm mhm. misalnya mencari things Mhm. compare to mencari others ya, Oke. atau meaning gitu ya, Mhm mhm. misalnya fulfilling something, accomplishing Oke. something gitu ya, atau dia beli mobil atau dia beli rumah gitu, Mhm biasanya mhm. akan lebih sustain yang others-nya itu gitu. Karena once dia beli Oh, rumah and then terus dia akan lihat ada rumah yang lebih ada bagus rumah lebih lagi atau apa bagus. Mhm segala mhm macam gitu. mhm. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sebetulnya punya goal, punya apa, punya rumah atau Mhm punya mhm. mobil itu nggak salah juga gitu loh. Cuman kita perlu Oke. bertanya gitu, what meaning can we put in there yang, jauh lebih bermakna bukan cuma buat diri kita tapi juga buat orang sekitar Buat kita. orang sekitar. Oke Ya, oke. gitu. Ya, jadi ya nggak salah juga ya pengen beli apa atau punya sesuatu tuh Nggak nggak salah, salah tapi lebih juga. kepada itu membawa meaning apa bagi kita, Iya. terutama dengan apa yang kita cari gitu ya. Jadi kayak Oke. kan banyak ya, ya Mhm pokoknya gue mhm. tujuannya pengen happy Rin gitu ya. Ya nggak Mmm, apa-apa gitu if that's your goal, but ini what does happiness looks heeh, like for you gitu kan. Jadi oke. happy-nya lo kalau dalam kondisi seperti apa gitu dan ya pokoknya kalau misalnya gue Mmm, punya ini, oke, and then kalau punya itu dan
apa yang akan terjadi di diri lo, apa yang akan terjadi di orang sekitar lo. So sometimes kita Mhm tuh mhm. cuman fokus ke satu hal gitu ya yang pengen kita miliki gitu ya, which is Mhm the mhm. happiness itself, the feeling itself, sampai kita Mhm. mencari-cari di luar, jalan-jalan keliling dunia gitu ya, atau kayak gue gitu kan mesti ke India dulu gitu kan. Ke India dulu ya, India nyantri di dulu terus sana dulu. heeh, ngantri di sana terus balik-balik ke sini ya buka Al-Quran lagi juga gitu kan, sama aja gitu. Jadi, Oke. basically, ya it's okay to look, Mhm mhm. outward atau to look forward gitu ya, tapi Oke, jangan lupa bahwa sebetulnya the essence itself adalah the meaning itself yang kita taruh di situ. yang kita Jadi taruh di situ, ya ya, exactly, betul and that betul betul. meaning comes from within us gitu. Iya iya Artinya iya. kadang hal-hal sederhana yang kita taruh dan itu biasanya, Mhm ya mhm. berkorelasi dengan orang sekitar kita gitu. How we put that Oke. meaning to us and to people surround us. Hari ini ada hal yang menarik yang tadi aku tangkap ya. Hmm, Jadi dengan orang-orang di sekitar kita. ya. Mmm, saya jadi bertanya-tanya nih Kak Rini, hubungannya ini menurut Kak Rini ya, eee, bahwa kalau aku tangkap tadi adalah, berarti bukan hanya untuk kita saja, kita Mhm. juga perlu ke orang-orang di sekitar kita. Nah itu hubungannya apa dengan orang-orang sekitar? Karena manusia itu makhluk sosial. Iya, Jadi gini, kita bukan sebetulnya Tarzan. kita bukan Tarzan gitu dan sekeren-kerennya kita gitu ya, kita nggak bisa, Heeh heeh. hidup sendiri gitu ya dan ternyata Oke. memang, naturally ya we Mhm are mhm. wired untuk connected to other people gitu dan Oke. social connection itu berkontribusi, dia mengaktifkan gitu ya certain Mhm part mhm of the mhm. brain di mana, akan menjadi lebih fulfilled or lebih happy gitu kan, lebih content Oke. in a Mhm way mhm gitu. mhm. Jadi, kayak pernah ada penelitian, si Daniel Goleman pernah Mhm cerita gitu mhm. ya. Jadi, ada orang yang, apa namanya, yang sakit terus, Mhm. married couple ya, dia Mhm. me-research ini ke perempuan-perempuan gitu ya, dan ternyata si perempuan-perempuan ini yang duduk sendiri terus ngadepin Mhm. sesuatu, berita gitu ya, compare tuh pada saat dia ngadepin satu berita, terus dipegang tangannya sama partnernya, Sama itu partnernya. brain-nya beda spark-nya. Oke. Menarik menarik Jadi menarik. heeh, jadi memang, social connection itu matters gitu ya, dan bukan cuman untuk significant others gitu, tapi bisa Mhm juga mhm. anak, sahabat gitu, atau, mungkin Mmm. bisa juga beberapa ada anjing atau kucing gitu, dan that helps untuk rewired, apa Mmm, namanya, mhm. keperluan kita untuk bersosialisasi gitu. Oke. Kak Rini, tapi ada kan orang yang, pengennya menyendiri, senangnya sendiri gitu ya. Ya entah Aku itu, tuh. dia menikmati kalau misal lagi sendiri gitu, dia menikmati kalau memang dia punya, dia kegiatan tanpa harus ada orang lain gitu. Iya. Itu gimana tuh Kak Rini? Ya nggak Menurut Kak apa-apa Rini? juga gini, cuma bedanya level level kebutuhan akan connection to other Oke. peoples-nya itu mungkin levelnya berbeda-beda dan bentuknya berbeda-beda ya. Contohnya gitu ya, misalnya Rini ini agak ambivert gitu. Kalau misalnya di Mhm. tengah orang-orang banyak bisa tuh jadi, extrovert gitu ya. Atau Oke. tapi kalau misalnya kayak pandemi kemarin gitu ya, mesti sendirian di rumah gitu, apalagi waktu pas aku sakit, kakak aku Mhm. sakit semuanya, terus bener-bener diisolasi sendirian gitu ya, nah, itu pun juga aku masih bisa nikmatin diri sendiri gitu, dalam hati, alhamdulillah bisa baca buku, nggak ada Heeh. yang ganggu gitu ya, nggak ada yang nelfonin kerjaan gitu kan, Iya betul. Saya bilang, gitu. karena Jadi, saya juga begitu. Aduh. iya makanya, enak banget gitu ya. Terus ada juga, anakku juga tipe yang, dia itu nggak butuh temen gitu ya. Tapi Ah. kembali lagi, kalau menurut aku even kayak tipe yang aku yang ambivert dan yang Mhm. ekstrim introvert kayak anakku, to certain Mhm. point pasti kita akan ketemu gitu loh, aku dan dia akan Oh ketemu di oke. mana kita saling Mhm. terkoneksi satu sama lain, cuman buat pegang-pegangan Sip. tangan atau Iya 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 pelukan iya. atau just I mean it might be a small interaction gitu, Mhm tapi, mhm mhm. di situlah sebetulnya, si social chemistry itu Iya iya terjadi iya. gitu. Jadi mau nggak mau sih pasti butuh orang gitu, Oh mungkin cuman ini dalam kali ya, level yang kalau beda. kalau saya sendiri nih Kak Rini, Mhm, ini terinspirasi nih dari tadi Kak Rini sampaikan. Saya juga kadang-kadang bingung gitu ya. Kalau ada orang bilang ada ekstrovert, introvert, saya masuk mana itu kadang-kadang bingung. Hampir semua tes saya introvert Kak Rini, hampir mmm. semua tes. Tapi hampir semua teman-teman yang kenal saya nggak percaya kalau saya introvert.
Masa sih gitu Ambivert. ya? Iya makanya. Ini orang apa sih masa introvert gitu kayak begini gitu ya. Hmm. Tapi saya juga menikmati kesendirian. Saya kan beberapa tahun belakangan ini kan ada training-training di tambang ya Ya. yang di mana kalau tidak training kita masuk camp sudah di camp itu sepi bener ya kan di camp di hutan ya. Ini menikmati banget. Jadi kalau ada Sunyi orang gitu ya. bilang, sunyi gitu, kayaknya enak banget, tenang gitu ya. Mau baca buku bisa, mau nulis sesuatu bisa gitu ya. Kok kayaknya menikmati gitu. Tapi Hmm. ketika ada orang pun, ya fine, nggak masalah gitu. Ngobrol atau apa gitu ya. Nah, cuman mungkin ini ya, memang nggak suka rame. Kalau Hmm. beberapa orang saja mungkin oke gitu, bahkan kalau ngobrol dengan 1, 2 orang, kayak begini gitu ya, udah happy. Tapi kalau udah rame Hmm. kayaknya udah, kayaknya mulai-mulai ini. Oke. Nah, itu berarti Kak Samsul udah Mhm. memahami titiknya sampai sejauh mana gitu loh, that extroversion, Mmm. titiknya gitu kan. Mhm Dan mhm sampai mhm. sejauh mana introversion-nya tuh dinikmatin gitu. Ya basically sih setiap orang beda-beda ya Beda-beda gitu ya. dan aku selalu melihat orang tuh pasti akan punya 2 sisi itu, tinggal Mmm, mhm bagaimana mhm mereka mhm. benar-benar paham sebelum gitu rasa tidak nyaman Oke itu muncul gitu. Gitu, oke. biasanya kan kita belajar dulu nih, aduh kalau event-nya kayak begini, orangnya kayak gini nih, aku nggak suka gitu kan. Oke, berarti besok-besok jangan diulang lagi. Atau kalau Rini Heeh. yang sekarang sih besok-besok Rini akan Rini akan coba lagi, terus akan berubah tuh gitu ya, versi Rini yang mana yang dikeluarin Cari gitu. ya, cari untuk menyesuaikannya yang mana gitu ya. Oke oke, ini kayaknya apa nih yang kemarin gue belum coba, mungkin harusnya approach-nya seperti ini gitu, let's try it Oh, gitu. menarik menarik menarik. Eee Oke oke oke. Iya, karena nggak tahu kalau aku selalu merasa, Mhm. manusia itu amazing creatures gitu loh. Kita Yes, tuh bisa betul beradaptasi dengan cepat gitu betul. dan Mhm kita bisa mhm. belajar dengan cepat gitu. Jadi, mmm, ya it's okay to have Mhm mhm. limitation gitu kan dan menerima itu, and then another thing you also need to know bahwa we all have a chance untuk do Mhm. something about it gitu, at least to Mhm try to mhm. work on your limitation gitu, Oke. lebih ke Oh, situ. menarik banget nih kali ini ya, ngomongin happiness, terus ngomongin, bagaimana kita bersosialisasi ya. Oke, kali ini, nah ini, kita sudah mau masuk ke sesi terakhir kita nih kali ini, nggak terasa ya udah hampir Mmm. 30 menit kita Masya ngobrol nih ya. Allah, ternyata bener ya. Nah, kali ini kan kan banyak juga ya, saya mungkin mungkin kalau saya mau mengeneralisasi lah, kalau kalau boleh saya mengeneralisasi, bahwa setiap orang pengen nyari bahagia. Ya, Benar ya? Nah, ini generalisasi lah gitu, kita nggak usah nanya satu-satu gitu ya, semua orang pengennya bahagia. mhm, Nah, tadi juga Karini bilang bahwa, ya itu, infinite goal, kalau bahagia itu, happiness tuh infinite goal gitu. Ya nggak pernah selesai, nggak pernah ada ujungnya, karena akan selalu ada di atas gitu ya, kata orang di atas langit mesti ada langit gitu ya. Nah, iya. eee, tips deh Karini, tips, kalau orang mau cari bahagia, tapi nggak mungkin juga kan, "Oh yaudah kalau begitu saya nggak usah nyari bahagia deh kalau nggak ada batasnya," kan nggak mungkin juga. Iya, kalau lihat obrolan, lihat podcastnya Mas Samsul sama Kak Arini kayaknya berarti saya nggak usah cari bahagia deh, repot Misleading amat ya gitu. gitu ya. Nggak apa-apa dicari gitu. Gimana tuh Kak Cuma Arini? watch out Biar gitu tidak ya. menyesatkan nanti. Ini untuk para, Mhm. yang punya hashtag yang penting happy gitu ya. Para pencari bahagia gitu. Ya para pencari bahagia di Heeh dunia heeh. manapun gitu ya. Ya pertama tanya dulu gitu loh, bahagia itu bentuknya seperti apa gitu. Kalau misalnya Oke. bisa dibayangin gitu kan, Mhm mhm oh mhm. oke aku akan bahagia nih misalnya ya, contohnya ya, oh kalau aku Mhm. punya rumah sendiri, oke rumahnya itu seperti apa? Kalau kamu bayangin kamu ada Mmm. di rumah itu, terus kamu isi rumah itu dengan Mhm apa? mhm mhm Siapa yang mhm. ada di situ? Nah ini pertanyaan pentingnya, siapa yang ada di situ? Siapa yang ada di situ ya? Ya, Oke. jadi artinya kita juga me-rewire orang-orang yang Mhm. terkoneksi dengan Terkoneksi kita dengan gitu di kita. situ Oke. gitu kan. Nggak apa-apa divisualisasiin aja, coba Oke. dibayangin gitu ya. Alhamdulillah kalau tercapai, kalaupun nggak Mhm. tercapai, sebetulnya pada saat kita memvisualisasikan itu si, bagian otak di depan Mhm kita mhm itu mhm sudah mhm. mulai sparking untuk, giving a good feelings gitu. Jadi even Ah, goal oke. kita yang sana belum tercapai, that, good feelings itu udah ada di diri kita gitu ya, itu Oke. satu. Jadi, make sure that you get a really Mhm clear mhm.
imagination atau clear picture gitu ya terhadap apa yang Oke. kamu pengen rasain gitu. Happy itu seperti apa gitu. Yang kedua gitu ya, and then terus tanya ke diri sendiri gitu. And then kalau misalnya itu sudah terjadi gitu kan, apa maknanya buat diri sendiri gitu. What Oke. what what is the meaning gitu loh. Kalau itu semua sudah terjadi, apa sih sebetulnya yang pengen dikatakan sama Mhm diri mhm sendiri gitu mhm. ya, untuk diri sendiri gitu ya. Artinya apa gitu? Apakah artinya Rini, oh oke, artinya Rini sudah bisa memenuhi kehidupan duniawi atau apalah gitu ya. I don't Mmm. know, everyone has a different kind of meaning dan nggak ada meaning yang salah Oke. gitu. Dan kalau misalnya kita sudah mendapatkan meaning untuk diri kita sendiri, kembali lagi cek gitu kan. Dan what kind of meaning yang kita bisa buat untuk Mhm orang mhm sekitar mhm. kita gitu. Jadi always rewired what you have within and what you're aiming forward gitu ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kalau misalnya kita merantau gitu ya sendirian gitu ya, Mhm mhm. nggak punya temen nih apa gitu, ya gampang gitu ya, orang-orang yang tinggal di sekitar kita aja gitu loh, Ah. tetangga, kamar kos Mhm mhm sebelah, mhm. ibu-ibu yang jual minum di depan gitu ya. Maksudnya, it's very simple, life is very simple gitu, Oke. karena kita Mhm sebetulnya mhm. basically nggak pernah benar-benar sendirian gitu, Ya lebih kita ke situ. basic-nya tidak pernah benar-benar sendirian itu Kak Rini. Itu menarik Ya. tuh. Oke oke oke. Apalagi Kak Rini? Apalagi nih? Ini mumpung ada ahlinya nih kita gali. Mau dibilang ahlinya juga kan tadi kan dibilangin Kak Rini itu juga mencari happiness terus bertanya gitu kan, is it really happiness what you're looking for gitu Mhm ya. mhm mhm. Eee, ba ini, kalaupun misalnya you found out that one day it's not happiness that you're looking for gitu, it's something else gitu ya, Mhm dan mhm. ya it's okay juga gitu to change it Oke. gitu. Mhm. Karena happiness sendiri pada dasarnya adalah infinite goal gitu ya. Jadi Oke. pasti levelnya akan berubah-berubah. Jadi if one day kamu sudah punya villa 7 kamar Mhm. gitu ya di pinggir pantai, tebing dengan segala macam gitu ya. Kayaknya itu sudah segalanya gitu ya. Itu kayak surga gitu ya kan di atas Iya awan gitu iya. ya. Terus ternyata nggak happy, ya it's okay. Mungkin level of happiness-nya change. Mungkin what you're Mhm looking mhm for mhm. is not that kind of happiness, but the other kind of Mhm happiness gitu. mhm Jadi mhm mhm. itu lebih apa ya? Ya, it's a work in progress. Buat Oke. orang umur berapapun gitu ya, happiness is a work in progress. Jadi kalau Mhm. misalnya if we have a happiness goal gitu ya, make sure to also be ready to calibrate it gitu loh. Jadi check in sama diri Oke. sendiri gitu. Oh oke gitu. So this one is fulfilled gitu. And then what can I do better? What can I do more of it Mhm gitu? mhm In a mhm. sense of itu will make you be a better person juga gitu. Jadi Oke. growing gitu kan karena standarnya naik. Sama kayak ilmu ekonomi lah ya gitu kan. Mhm mhm mhm. Pemasukan naik maka pengeluaran naik juga gitu. Kurang lebih kayak gitu ya currency-nya. And then yang paling penting juga gitu ya, happiness, the myth of happiness itu Mhm mhm. I think what most important yang kita harus ingat, happiness itu nggak muncul karena kita aiming for just happy. Jadi Oh. for someone to be happy gitu Mhm ya, mhm. pasti orang itu harus ngelewatin banyak hal gitu. Dan Oke. termasuk di antaranya mastering atau Mhm coping mhm. with uneasy feelings gitu. Oke. Yang Heeh. apa sih gitu misalnya lawannya happiness, unhappy, being sad gitu. Unhappy. In terms Heeh. of how can you cope with sadness? How can you deal with sadness with Oke. yourself? Terus kayak apa namanya, how can you bring out the meaning dari sadness-nya sendiri gitu Mhm ya. mhm mhm Atau mhm. kalau misalnya angry gitu ya, ya gue sebel banget nih sama perusahaan gue gitu kan, misalnya ya gitu. Padahal kan gue pengennya kerjanya yang happy-happy aja gitu ya. Dan the question is gitu ya, bagaimana nih kita bisa apa ya, mengolah rasa Mhm anger mhm itu into mhm. something yang produktif, konstruktif gitu kan. Jadi kita bisa put a very positive meaning on it gitu dan di situ Oke. muncullah fulfillment and that's where happiness comes from gitu. Oke. Eee, ini juga menarik ya karena, berarti juga untuk orang-orang yang merasa, "Ah, saya tuh kayaknya nggak bisa happy." Ada juga tuh, saya Oh, pernah nemu tuh Kak Rini. itu Saya berarti pernah nemu. modal buat happy-nya tuh banyak banget Iya, makanya saya pernah gitu. nemu tuh. Jadi ada coaching gitu ya,
Heeh. kayaknya saya tidak berbakat untuk happy dan saya tidak terlahir untuk happy, bukan berbakat, saya tidak terlahir untuk Oke. happy. Mmm. Wow, saya wow, hampir lagi saya bilang, "Selamat Anda sudah memutuskan untuk tidak happy." Selamat Anda bisa menerima itu, karena banyak orang yang nggak bisa menerima itu. Iya, heeh, Very interesting loh, karena justru I think, most happy people gitu ya, comes mhm, from a place di mana mereka tuh pernah sangat unhappy, yes, betul. gitu. Jadi, ada certain level of happiness yang you would not understand karena Mhm mhm. you've never been the worst to get that gitu loh. Jadi, ya no pain no gain gitu ya katanya ya gitu. Iya, Tapi ya benar tapi, apa namanya, kalau misalnya mau dilihat bukan suffering-nya ya gitu, mhm tapi mhm the mhm. meaning The behind that meaning, betul suffering gitu betul kan. betul. Kayak tadi gitu ya, Heeh. aduh kayaknya gue nggak dilahirkan untuk jadi happy gitu ya, emang gue hidupnya merana aja gitu ya. Aku pernah punya temen kayak gitu ya, kayaknya hidupnya parah banget gitu ya. Tapi at the end kalau didengerin lagi, sebetulnya dari cerita dia juga kenapa dia bisa hidup sepanjang ini gitu ya, Iya, karena betul dia juga betul. eventually dia bisa, naruh things yang positif gitu ya di Mhm situ mhm gitu. mhm. Jadi ya udah Rin gitu ya, udah gue hadepin aja, ya udah gue ini. Memang kita nggak bisa ngelihat, versi dia yang kayaknya hahaha Yes. gitu ya, kayak Mhm Rini gitu ya. mhm Tapi mhm. On the other hand juga gitu ya, ada certain kind of contentment di mana dia bisa live with the Mhm situation mhm dan mhm dia mhm. bisa cope with the situation gitu. Iya, Probably happiness-nya nggak sama dengan definisi happiness orang lain gitu ya, tapi mhm. dia punya definisi happiness sendiri Oke. yang mungkin bahasanya beda. Dan karena definisi itu kita yang buat, tinggal kita yang menyesuaikan gitu ya. Iya, tinggal kita mau kasih namanya apa gitu. Mhm. Iya iya iya. Heeh. Iya benar Kak Arini, karena yang tadi saya cerita itu yang, di coach saya yang kemudian dia bilang dia terlahir bukan untuk happy gitu ya. Saya ingat banget ketika kita sesi coaching berjalan, saya kasih tugas mengerjakan sesuatu, yaitu Heeh. menulis apa-apa yang dia lakukan gitu ya, dan dia amazed sendiri karena ternyata banyak yang sudah dia lakukan, dan dia Mmm. tidak sadar hal itu. Dan apa yang terjadi adalah jadi mendadak happy. Apa yang Anda rasakan ketika sudah melihat bahwa ternyata banyak yang sudah Anda lakukan? Mmm. "Wih, saya tuh bahagia banget Pak bisa melihat ini," gitu. Dia barusan bilang bahagia loh. Terus ini dong, congratulations. Loh, makanya kan jadi itu saya ingat banget karena ya waktu awal itu saya juga sempat kaget gitu ya ketika dia bilang saya tidak terlahir untuk bahagia kata dia. Itu saya, wow, ada ya orang seperti ini. Sudah memutuskan terlahir tidak untuk bahagia gitu. Mmm. Ya tapi, dalam perjalanan ketika dia melihat, ketika dia ya kita pandu kan as a coach Heeh ya, heeh kita heeh. pandu, menariknya itu, hanya dengan menemukan bahwa dia sudah melakukan banyak hal dan dia merasa bahagia pada saat melihat itu, menyadari itu. So, ya ini mungkin nyambung ya dengan yang tadi Kak Rini Heeh bilang heeh ya, bahwa heeh. tentang meaning sebenarnya, Iya. bisa jadi bukan tidak bahagia, tapi belum menemukan meaning dari itu sehingga kita tidak merasakan mendapat sesuatu gitu. Itu Kak Rini ya? Iya. Jadi kayak apa ya, mungkin Mhm. selama ini dia nggak ngelihat kan Saking that's semangatnya a sorry, blind spot. jatuh ini saya. Saya jatuh. Iya gitu. Tapi menarik maksudnya, eee, apa yang membuat akhirnya Kak Mhm Kak mhm. Samsul, meminta dia untuk menuliskan perjalanan hidupnya tuh, apa yang sudah Iya, dilakukan? karena dia mengatakan tidak bahagia, saya tidak diciptakan hidup untuk bahagia gitu, kemudian tapi dia sambil itu dia ngomong bahwa, saya lihat ini dia dari tadi ngomong ya dia lakukan ini, saya sudah melakukan ini, ternyata banyak loh yang dia lakukan. Iya kan? Ya saya Ternyata ini dia hanya aja, butuh seorang coach untuk menjadi itu cermin dia gitu ya. kayaknya. Dia butuh cermin kayaknya ya untuk melihat dirinya Iya sendiri iya gitu iya. ya. Makanya waktu dia bilang dia bisa ini, dia sudah melakukan ini, saya tuh sering begini, saya begini ini, dan ya saya ini aja, oke, boleh dituliskan apa yang sudah dilakukan, dalam hidup yang dia bilang tidak bisa bahagia itu atau tidak diciptakan Nah. untuk bahagia itu, apa yang sudah dia lakukan ternyata dia bahagia melihat itu, gitu. Dan dia benar-benar menemukan kata bahagia gitu ya. Iya, dan dia ucapin sendiri dan menariknya saya waktu minta dia nulis itu hanya untuk membuat dia aware gitu bahwa dia melakukan Iya. banyak hal gitu ya atau yang tadi sudah dia sampaikan itu dia perlu tahu gitu bahwa dia melakukan itu. Saya juga tidak tidak menyangka bahwa ketika membaca ulang itu dan dia happy melihat itu.
efeknya jauh gitu efeknya ya. jauh gitu. Makanya saya bilang, Oke, berarti kita semua perlu menuliskan itu semua gitu ya. Maksudnya kayak sepertinya. sesekali gitu ya kalau kita punya waktu luang ya, ini Mhm boleh mhm nih. mhm. Nanti aku ya sebentar lagi kan aku akan melaut ya, nanti akan di melaut itu aku akan menuliskan apa yang sudah aku lakukan gitu. Kalau aku Oke. biasanya yang aku lakukan ya untuk mengingatkan, to have this good Mhm feelings, mhm mhm biasanya aku mhm. tuh suka ngelihat balik surat rekomendasi dari, mantan-mantan bos gitu ya, terus Mhm dosen gitu ya, mhm. atau LinkedIn testimonial gitu ya, untuk mengingatkan, "Oh oke, oh Rini you're doing okay," gitu ya. Jangan jangan Iya iya. cepet-cepet larinya gitu. Iya, mungkin itu perlu dilakukan ya. Saya juga kadang-kadang melakukan itu, Kak, ini. Jadi, tapi lebih kepada ini, melihat ya, bukan menulis. Saya biasa lihat, Mhm, kan abis training atau abis coaching itu banyak ya, "Oh makasih coach begini, thank you Mas iya. gini 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 gini." Ada juga yang kemudian, eee, hasil-hasil yang mungkin pas, "Oh ini jelek nih hasilnya," gitu ya. Saya kadang-kadang mikir, "Oke, saya masih manusia, Kita saya butuh masih cermin manusia." lah ya intinya gitu ya. Gitu. Tinggal dari mana dapet cermin itu, Kak Samsul? Kalau misalnya kita sendirian Mhm gitu kan, mhm. kita nggak kenal coach gitu. Tapi kan udah denger podcast-nya Kak Samsul ya gitu ya. Iya. Kalau lagi Iya. sendirian tuh gimana ya cerminan enak gitu? Iya, kalau kalau saya sih mungkin gini, tadi kan Kak ini sempat nyebutin ya, gratitude journal ya, jurnal syukur gitu ya. Mhm. Ya mungkin itu salah satu yang cukup baik untuk dilakukan gitu. Iya Kalau iya. saya malah jurnal syukur sama jurnal sedih mungkin bisa ditulis juga gitu. Apa yang saya sedih, kemudian apa yang saya syukuri gitu. Ternyata Iya nikmat iya. itu lebih banyak gitu ya. Bahkan kalau Iya. kita yang muslim kan kita, lihat ya bahwa kalau kita mencoba menuliskan nikmat Allah itu nggak mungkin cukup tuh lautan tuh bagi tinta gitu nggak cukup, Iya. ranting jadi pena juga nggak cukup tuh, rusak semua tuh. Mau Iya karena ditulis aja udah buyar iya gitu kebanyakan. ya, saking Heeh. banyaknya. Nah, saya Iya sendiri iya. kalau ini pengalaman saya pribadi ya, tadi dari pembahasan Kak Rini ya benar juga gitu. Karena kadang-kadang tentang meaning gitu, ya Mhm. hal-hal sederhana gitu ya, hal-hal sederhana, saya bahkan bilang gini, kita sedekah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, 5.000 deh, goceng. Sedekah 5.000 gitu sama orang. Ketika lihat orang itu tersenyum dan bahagia, itu sebenarnya kita yang lebih bahagia kalau saya ya. Itu Iya rasanya iya. ya Allah gitu ya, seneng banget gitu. Ya gitu. Jadi Jadi itulah rasa itu yang dicari sebetulnya nah, makanya kan. kalau orang Nah, bilang bahagia itu sederhana, ya sederhana meaning yang kita buat ya kali ini. iya iya, sebenarnya sederhana banget sih memang maksudnya ya sedekah, Yes, nulis betul. sesuatu misalnya gratitude journal itu kan juga kan kalau misalnya kita sholat kan itu berdoa gitu ya, Mhm mhm. sama aja gitu ya berdoa Iya, untuk heeh misalnya kirim heeh. Al-Fatihah buat saudara atau buat Mhm orang mhm tua apa mhm segala mhm macam, mhm. itu kan juga sama gitu, Iya iya, something betul. yang, kita mengirimkan sesuatu yang baik gitu ya. Yes, betul Nah, betul. one of the tweak yang aku kadang lakukan adalah mungkin perhatiin, Instagram aku tuh aku suka Mmm, nulis kayak loving kindness message gitu. yes, betul. Itu juga one one of Itu the paling part suka di ngelihat Kak Rini punya mana itu IG itu karena itu, Kak. iya Literasinya banyak banget. sebetulnya buat Rini juga. Apa, jadi iya itu sebetulnya salah satu ini ya, salah satu exercise juga gitu loh Mhm buat, mhm. how can you nurture this kind of Iya. feelings gitu kan, gitu. Wah, Kak Rini, keren banget nih obrolan kita. Nggak terasa bener Iya, ya nggak terasa ternyata ya, bener ya. Ini sudah waduh. cukup panjang Kak Rini dan Kalau gitu kita bikin 7 hari 7 malam, Kak. makanya ini kayaknya kita perlu buat sesi berikutnya Kak Rini. The myth of apa ya? Kayaknya, The myth tema of tema besar success. kita mitos gitu ya, the myth gitu, of-nya Yes. apa macam-macam nanti kita bahas gitu ya. Iya 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 iya. Menarik tuh, bisa Siap jadi siap. itu ya. Oh nanti kalau Kak Rini berarti the myth of apa, nanti tinggal kasih PR, "Kak Rini tolong cari the myth apa lagi berikutnya," gitu. Asal jangan the myth. Oke Kak Rini, terakhir mungkin, apa ya, ya apa saran atau, tips atau apalah yang bisa Kak Rini sampaikan untuk teman-teman yang lagi menonton ini yang sedang mencari bahagia atau sudah menemukan bahagia tapi, rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Apa Kak Rini yang bisa disampaikan? Ya first thing first adalah be kind with yourself ya, Oke. gitu.
in terms of defining happiness atau finding the meaning of happiness. Mhm, Kalau mhm, misalnya nggak ketemu juga nggak apa-apa gitu ya, mhm. dijalanin aja gitu. And then the second adalah be Mhm. kind to others gitu. Ah, Jadi, oke. Mhm, mhm. ya mungkin kita belum ketemu meaning-nya gitu ya. Mhm. One of the way untuk us finding the meaning itself adalah Mhm. by giving the meaning to others. Jadi apa yang memang kita Oke. pengen kita lakukan untuk diri kita sendiri atau Mhm, kita mhm. pengen temukan untuk diri kita sendiri, coba kita lakukan untuk orang Dilakukan untuk lain orang gitu ya. lain. Kita bantu Oke. orang lain dulu atau kita berbagi dengan orang lain. Mhm. Apapun itu ya, sekecil sedekah atau ngasih minum atau Mhm. misalnya ngasih apa, makanan buat abang Gojek gitu ya Mhm, misalnya gitu mhm. ya, Iya, iya, iya. it's okay, do what you can gitu ya, just be kind, that's the key sih, Oke. gitu. Kak Rini terima kasih banyak nih udah mau datang di podcast Teman Hatta dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan ya mudah-mudahan juga ketika ini bermanfaat ada yang mendapatkan insight dan itu menjadi pundi-pundi pahala untuk Kak Rini. Amin ya Amin Allah. amin amin ya rabbal So, thank alamin. you banget Kak Rini dan kita jangan kapok-kapok diundang lagi ya. Nggak apa kan kita punya seri ada 101 Iya, iya series ada ya. 101 seri. Pokoknya The Myth of bla 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 gitu. Iya, nanti buat yang bisa ini special request juga ya Kak Hatta ya, Iya, The boleh Myth boleh of tulis apa nanti gitu ya. di kolom komen ya, tulis Iya, pengennya The Myth of apa nanti dibahas oleh Kak Rini. Oke? siap Sip, terima siap. kasih Kak Rini. So, teman-teman sekalian terima kasih banyak sudah mampir di podcast Teman Hatta. Sampai jumpa di podcast Teman Hatta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses penuh berkah untuk kita semua.